Kan sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957 karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta terus khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat tenggelam begitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain. Ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya, saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak, tetapi ini justru menjadi momentum kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan. Staf khusus Presiden Grace Natali mengungkapkan, kehadiran para influencer dan artis tanah air ke Ibu Kota Nusantara mewakili rasa penasaran masyarakat. Lebih lanjut, Grace Natali juga mengungkapkan, kedatangan influencer dan artis tanah air merupakan salah satu bentuk transparansi publik. Grace Natali menjelaskan, Ibu Kota Nusantara sedang dalam proses pembangunan, belum bisa diakses secara umum. Kehadiran para influencer dan artis tanah air menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rasa penasaran masyarakat luas agar dapat melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bahwa pembangunan harus semakin merata, dan ini memang harus ada langkah berani untuk mewujudkan gagasan besar ini, yang dimana sebelum-sebelumnya mungkin ada banyak pertimbangan sehingga tidak jadi. Nah, Pak Jokowi lah yang kemudian mengambil langkah berani untuk mewujudkan ini, oleh karena memang perlu kerjasama semua pihak ya. Dan kita support, kita terima tentu semua masukan, mohon sabar, ini semua sedang dikerjakan, yang pasti tidak ada tergesa-gesa, semuanya akan memenuhi kualitas yang terbaik sebagai standar sebuah ibu kota negara. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia itu menjelaskan, tidak hanya influencer dan artis tanah air yang diundang untuk melihat IKN. Dirinya mengungkapkan, tidak lama lagi pemimpin-pemimpin dari beberapa media dan perwakilan tokoh masyarakat serta ormas akan diundang ke IKN. Dengan diundangnya para stakeholder tersebut, Grace Natali berharap masyarakat tidak terkena bias tentang opini pembangunan IKN yang diisukan secara serampangan. Update terbaru, ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN, bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai itu di 2045. Jadi ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti Istana Kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan Presiden berkantor pada bulan Juli ini, sejauh ini masih on the track. Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Lebih dalam, mantan pembawa acara berita itu mengungkapkan, proses pembangunan IKN tahap pertama sudah hampir selesai. Semuanya on the track sesuai jadwal, tidak tergesa-gesa. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Cindy dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersifat jangka panjang, dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN.
Presiden Jokowi bertolak ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dengan didampingi sejumlah selebritas untuk meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Presiden Jokowi bertolak dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sementara para influencer menuju Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggunakan pesawat TNI AU. Berdasarkan pantauan, sejumlah selebritas tampak sudah berada di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, antara lain Nagita Slavina, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Saskia Sungkar, Ferry Mariadi, Omes, dan Dian Ayu, Gading Martin, dan Poppy Sofia. Pada kunjungan kerja di hari pertama, Presiden Jokowi siap meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga akan meninjau perkembangan pembangunan kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN. Sementara Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Jokowi akan berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara. Sebelum bekerja dari Istana IKN besok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menginap di kantor Presiden yang ada di calon Ibu Kota baru. Jokowi bertolak ke IKN pada Ahad dengan agenda untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Jokowi juga akan meresmikan jembatan Pulau Balang di Provinsi Kalimantan Timur. Fasilitas publik ini akan menghubungkan kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jokowi menyebut bahwa jembatan Pulau Balang dibangun sejak tahun 2015 dengan menghabiskan anggaran 1,43 triliun rupiah. Selain ke IKN, sarana ini juga menghubungkan Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Grace Natali merespon komentar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengenai proyek IKN dikerjakan secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Grace membantah hal itu. Ia bahkan mengundang Jarod agar datang ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset, kata Grace. Grace mengatakan proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Terkait dengan kesiapan menjelang upacara kemerdekaan di IKN, Grace mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan, khususnya infrastruktur penunjang. Sebelumnya, Jarod menyampaikan komentarnya terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN yang belum pasti. Karena masih menunggu masuknya air dan listrik, Jarod bicara tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan proyek tersebut terlalu dipaksakan. Kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan, sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengkritik Presiden Jokowi. Presiden tidak kunjung menerbitkan surat keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota Nusantara. Jarod menilai pengesahan kepres itu bakal molor, bahkan berpotensi diteken pada era Presiden berikutnya Prabowo Subianto. Ia melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Sangat tidak mudah masuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Jarod juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan listrik dan air. Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tidak terlalu dipaksakan, bahkan terlalu percaya diri. Karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang mulai terungkap. Ia meminta agar Jokowi jangan terlalu pede, karena sebelumnya ia menyampaikan IKN sudah sangat siap, ternyata belum. Ya, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede itu. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya. Kita belum juga kan.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku surat kepres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum rampung dan tidak mau dipaksakan. Tidak menutup kemungkinan kepres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya. Seperti IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sejarawan Belum dapat laporan dari PUPR? Hah? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Sementara itu, nasib Monumen Nasional dan Stadion GBK akan tetap menjadi aset negara, bukan aset Jakarta, saat nantinya ibu kota negara pindah ke IKN. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal serupa juga berlaku untuk kantor-kantor pemerintah pusat yang berada di wilayah Jakarta. Pemerintah pusat bakal membentuk badan khusus untuk menangani aset-aset pemerintah pusat. Tentunya aset tersebut tidak akan diserahkan kepada daerah. Publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah, fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah, menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dilantik di gedung DPR Senayan pada Oktober mendatang. Ia menegaskan Prabowo tidak akan dilantik di ibu kota Nusantara. Alasannya karena agenda tersebut adalah agenda DPR, maka harus dilaksanakan di DPR. Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat dikabarkan bakal dilantik sebagai presiden secara langsung di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Selain Erlangga, sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga sempat mengatakan Prabowo akan dilantik seperti presiden pada umumnya, yaitu di gedung DPR MPR Senayan. Tahu nanti yang seperti saya nggak tahu. Kalau saya misalnya ke IKN. Tapi yang pasti Pak Prabowo akan upacara pemimpin di sana ya, luar Pak Presiden. Yang memimpin Pak Jokowi. Iya bareng. Mendampingi. Jadi pokoknya Pak Prabowo yang misalnya ke IKN. Dilantik juga di IKN nanti. Kalau pelantikan di Senayan. Oh, pelantikan di sana ya karena belum kepresnya ya Pak, pemindahan ibu kota itu. Ya pokoknya pelantikan di Senayan. Sementara itu, pengamat politik Refli Harun menilai kemungkinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan memindahkan ibu kota negara yang kini berada di Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur selama masa jabatannya. Menurut Refli Harun, hal tersebut karena perbedaan visi antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan selain jaraknya yang jauh dari ibu kota sekarang. Hingga kini infrastruktur di IKN seperti air bersih hingga listrik belum siap. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air karena dirinya tidak akan memaksakan sesuatu yang belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum tersedia. Soal kepres. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak?
Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024. Mantan wali kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. Kemudian, mengenai penerbitan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan. Artinya apa sebenarnya? Itu menggunakan APBN semua, Mas Joko? Enggak lah, ini enggak lah, Saya sebutkan ya, Presiden Jokowi pernah menyatakan ada 300 letter of intent atau LOI yang sudah ditandatangani dengan investor asing untuk pembangunan IKN. Tapi Presiden Jokowi mengaku belum ada realisasi satupun yang masuk. Jadi dari 300 LOI itu, letter of intent belum ada realisasinya, hanya tanda tangan aja, Mas Joko. Mbak, dari 300 sekian itu yang harus kita lihat kan Mbak, ketika sekarang ada saya punya catatan Mbak, ada 3 kali tahapan groundbreaking yang sudah dilakukan dan itu totalnya sekitar 44 triliun. Sekarang ini sedang berjalan gitu. Artinya apa sebenarnya? Itu menggunakan APBN semua, Mas Joko? Enggak lah, ini Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5% juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Di mana APBN 44 triliun itu tahap pertama itu 23 triliun, groundbreaking diadakan tanggal 21 sampai 22 September. Tahap kedua 13,1 triliun, tahap 3 10 triliun. Itu adalah penanaman modal dalam negeri. Pengusaha-pengusaha lokal itu semua mulai bergerak. Oke, artinya itu investasinya dari dalam negeri ya? Tidak ada yang dari asing? Iya. Oke. Loh, iya. Karena memang prosesnya kan sekarang sedang berjalan, tahapan-tahapannya sedang berjalan. Tahapan pusat KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan itu sedang dibangun. Betul, klaster pertama. Sekitarnya itu sekarang infrastrukturnya sedang dikembangkan di kawasan itu, mulai dari rumah sakit, kemudian mulai dari perhotelan dan segala macam. Itu sekarang sedang dilakukan dan itu ditargetkan di 2024 ini sudah selesai. Laporan dari teman-teman PUPR itu sudah mendekati angka sekitar 92% terkait rencana yang di situ. Ketika kita bicara rencana yang di luar, maka rencana pertama tentang klaster pertama ini beres, baru kita bicara yang kedua. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas infrastruktur. Kenapa sih sulit sekali membawa satupun investor asing masuk? Itu kan perlu ada keterbukaan publik ya Mas Joko ya? Gini Mbak Rifana, komitmen dari para investor asing itu kan sudah masuk. Tetapi memang sekarang ini kan tahapannya adalah tahapan pengembangan di kawasan inti pusat pemerintahan. Di mana yang menjadi prioritas memang anggarannya adalah anggaran APBN dan juga diutamakan, diprioritaskan untuk investor dalam negeri PMDN. Karena memang itu adalah wilayah yang objek yang strategis. Kalau objek-objek strategis lalu kita minta orang asing masuk lalu menguasai di wilayah itu, justru apakah bukan itu menjadi sesuatu yang lebih kontraproduktif ke depannya? Jadi ini Pak Jokowi meminta ataupun menagih investor asing untuk pengembangan di luar wilayah inti, begitu ya? Ya di wilayah ibu kota Nusantara ini begitu, ya, Mbak. di luar wilayah inti kan? Inti pusat
Ya di kawasan inti pusat pemerintahan kan nggak mungkin. Betul, investor asing. artinya kan investor Apa? bisa berinvestasi di luar kawasan inti, begitu kan? Ya, memang seperti itu Nah, skemanya dan pertanyaannya segala kenapa? macam yang sekarang ini Kenapa dilakukan. mereka tidak mau di luar kawasan inti itu untuk berkontribusi? Siapa nggak gini? Siapa bilang yang nggak mau begitu, Mbak Rifana? Sudah ada realisasinya, Siapa Mas yang Joko? bilang nggak mau? Nggak. Ya tadi Mbak Rifana bilang katanya nggak mau. Siapa yang bilang nggak mau gitu? Sementara itu, keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat itu melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Mencapai 15%, menurut anggaran IKN itu sekitar 19% dibiayai oleh APBN. Kalau ini sudah mencapai 15% oleh APBN, artinya IKN ini sudah hampir selesai dan Jokowi bisa pindah ke IKN 17 Agustus ini, bulan Juli ini. Tapi nyatanya tidak ada. Dan kita lihat itu masih berantakan. Jadi kita tidak yakin bahwa apakah itu sudah 15%. Itu dari secara keseluruhan. Itu pertama. Terus yang kedua, bahwa Jokowi sudah menjanjikan bahwa proyek ini akan selesai yang tadi sampai dengan 2024, sampai artinya mundur-mundur terus. Sekarang mengenai masalah investor asing, itu sudah approach sudah didekati sejak 2019, 2020 dari SoftBank dan sebagainya, dan satu-satu akhirnya kabur semua. Jadi memang bagi pemerintah sangat mudah mengatakan dia nanti tunggu gitu kan, tetapi akhirnya tidak terrealisasi. Ekonom di Maybank Investment, Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Bruno Lenvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan, investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. Investor itu seperti domba, mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi. Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh Presiden. Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka. Ya, kita harus berempati kepada Presiden Jokowi yang bertindak bagaikan salesman untuk investasi Indonesia ya. Jadi dia kemana-mana, ya, ke Saudi Arabia aja, terus ke Uni Emirat saja, tapi juga ke tempat-tempat lain. Ya, kita harus berempati di situ. Karena kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah mimpinya Luhut, mimpinya Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya rasa itu salah. Ini hanya mimpi Luhut dan Jokowi. Salah Pak Antoni. Mimpi pindah ibu kota itu sudah ada sejak zaman Soekarno, sudah digagas zaman SBY. Silakan nanti Bapak membantah. Ini pendapat saya. Silakan Bapak membantah.